立体柳神明会。你一直在使我见仙人牙会的洞天，这等不新东西，今日让你见识点。传闻九天师弟残破不堪。求你们的目的。与恶魔爪牙同行。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-225. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shiho berhasil mengalahkan monster Void Beast. Tetapi setelahnya anggota jenius dari dunia luar yang bernama Modao muncul untuk menghajar Shiho karena menganggap Shiho yang telah menipu mereka. Sekaligus mereka tak suka dengan kesombongan Shiho yang membuat Modao ingin untuk menghancurkan kesombongan Shiho dengan mengajak Shiho berduel. Yang dalam duel tersebut mereka juga setuju yang kalah dalam pertarungan itu akan menjadi babu yang menang. Dan sikatnya dalam pertarungan tersebut Shiho bisa mengalahkan Modao sampai membuat Modao tak tersadarkan diri. Tetapi anehnya para anggota dunia luar justru tak terima dengan kekalahan Modao dan mereka ingin menyelamatkan Modao dari kengkangannya Shiho. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Shiho yang dikejar-kejar oleh para anggota dunia luar karena Shiho yang telah membawa Modao. Modao yang dibawa oleh Shiho ia justru merasa pusing karena digoncang-goncang oleh Shiho yang membuat ia hampir muntah. Dan para anggota dunia luar mereka tetap mencoba mengejar Shiho untuk menyelamatkan Modao. Dan di tengah kejar-kejaran tersebut untuk Cao Yusheng bersama dengan lainnya mereka melihat situasi ini mirip sekali dengan situasi yang sangat familiar yang pernah mereka alami, yaitu waktu bersama dengan Shiho dan teman-temannya Shiho. Sekarang mereka masih belum menyadari kalau pria yang sedang bertarung melawan Modao sebelumnya adalah Shiho yang mereka kenal. Tetapi karena Shiho yang telah menutupi identitasnya membuat teman-temannya Shiho tidak mengenali kalau ini merupakan Shiho. Memang sedikit tidak masuk akal, padahal wajahnya Shiho tetap menjadi Shiho, tetapi Shiho tidak disadari oleh teman-temannya. Shiho tetap dikejar oleh para anggota dunia luar yang di tengah pelarian itu para anggota dunia luar justru memfitnah Shiho dengan mengatakan dalam pertarungan duel sebelumnya waktu Shiho melawan Modao kemungkinan besar Shiho telah melakukan kecurangan yang membuat Modao kalah dalam pertarungan. 会败呢！一定是那家伙耍了什么。这话我可不爱听了。 Setelah mendengar hal tersebut, seketika membuat Shiho langsung berhenti dari pelarian mereka dengan mengatakan kalau dirinya sangat tidak suka adanya seseorang yang menuduh seperti itu. Shiho pun langsung menyuruh kepada Modao untuk memberitahu kepada para bawahannya bahwasanya pertarungan mereka sebelumnya merupakan pertarungan yang adil. Modao menerima permintaan Shiho dengan mengatakan kepada seluruh anggota dunia luar bahwasanya pertarungan duel sebelumnya memang dirinya telah dikalahkan oleh Shiho dengan adil tanpa adanya kecurangan. Mendengar hal tersebut pun seketika membuat orang-orang di sana menjadi sangat kaget. Tetapi orang-orang yang memiliki rasa cinta kepada Modao, mereka justru ingin ikut bersama Shiho menjadi pelayan Shiho juga karena mereka tidak ingin berpisah dengan Modao. Shiho menjawab dirinya tidak menerima orang lain kecuali orang tersebut memiliki 3 untayan energi immortal, serta Modao juga meminta kepada Shiho untuk tidak melibatkan masalah mereka berdua dengan para anggota dunia luar lainnya. Setelahnya rombongan dari Wangxi yaitu You Yue, Suan Kun dan juga Lu Tao datang ke tempatnya Shiho dengan mereka juga membuat dinding pelindung. 若留此人，真要留他性命，成祸端。
Di sana Wang Xing dan juga lainnya menyuruh kepada Shihao untuk tidak bermain-main dengan situasi ini karena sudah jelas adanya permusuhan antara dunia mereka dan juga para anggota dunia luar. Dan di sini Mo Dao merupakan anggota jenius dari dunia luar dan di sini lebih baik mereka menghabisi Mo Dao saja. Lu Tao juga setuju dengan mengatakan kalau Mo Dao ini tetap hidup maka Mo Dao akan menjadi masalah mereka di masa depan nanti. Lu Tao pun langsung mencoba untuk menyerang Mo Dao, menghabisi Mo Dao, tetapi serangan itu langsung dihentikan oleh Shihao. Sekaligus Shihao membantah kepada semua orang jika mereka ingin menghabisi Mo Dao maka mereka harus memenuhi persyaratan Shihao, yaitu mereka harus mencari pelayan pengganti dari Mo Dao yang kekuatannya setara dengan Mo Dao, yaitu memiliki 3 untaian energi immortal. Mendengar hal tersebut membuat mereka tidak bisa membantah Shihao, tetapi para anggotanya Wang Xi juga bertanya kepada Shihao bagaimana Shihao bisa membuat Mo Dao ini mau menjadi pelayan Shihao karena tidak adanya teknik yang dapat untuk membuat kontrak di antara dua ras yang berbeda. Tetapi Mo Dao justru mengatakan bahwasanya ia memiliki sebuah harta pagoda yang harta tersebut dapat digunakan oleh Shihao untuk menjalani kontrak mereka. Dan di sini Mo Dao juga mengatakan bahwasanya ia memang rela untuk menjadi babunya Shihao untuk menepati perjanjian mereka. Mo Dao bukan tipe orang yang suka membatalkan perjanjian. Mendengar hal ini, Shihao pun dengan segera menjalani kontrak dengan Mo Dao menggunakan pagodanya Mo Dao yang pada akhirnya membuat Mo Dao pun secara resmi telah menjadi babunya Shihao. 从现在， 别让他成为魔道的倚仗。 yang sekaligus pagodanya Mo Dao akan disimpan oleh Shihao. Tetapi para anggota dunia luar yang melihat hal ini membuat mereka tidak terima karena anggota jenius dunia luar telah menjadi babu dari musuh mereka, dan juga para anggota dunia luar langsung mengeluarkan perintah untuk menghabisi Mo Dao juga karena hal ini benar-benar telah menjatuhkan harga diri dari suku mereka. Sekaligus penetua dari dunia luar menyuruh kepada Mo Dao harus menewaskan dirinya sendiri agar tidak menjadi babunya Shihao. Tetapi penetua dunia luar sudah tidak sabaran untuk melenyapkan Mo Dao. Mereka pun langsung mempersiapkan serangan untuk menyerang Mo Dao. Yang serangan itu dilepaskan ke arah Mo Dao, tetapi para anggota dari rombongan Wang Xi dan juga Lu Tao mereka langsung menggabungkan kekuatan mereka untuk menghentikan serangan tersebut. Tetapi sayangnya mereka gagal untuk menghentikannya, dan untuk Mo Dao sendiri ia juga ternyata rela untuk dihabisi oleh para anggota dunia luar karena ia juga tidak ingin untuk mengkhianati anggota dunia luar. Tetapi Shihao langsung bergerak untuk melindungi Mo Dao dengan menghentikan serangan tersebut. 你说的对。 membuat Mo Dao selamat, yang setelahnya juga Shihao mengatakan kepada Mo Dao bahwasanya Mo Dao sekarang merupakan pelayannya dan Mo Dao tidak boleh berputus asa dalam kehidupannya selama Mo Dao menjalani kontrak dengan Shihao. Setelahnya pun Shihao menyuruh kepada Mo Dao untuk melindungi para anggota lainnya, sedangkan Shihao akan menghadapi para anggota dari dunia luar yang mencoba menghabisi Mo Dao sebelumnya. Sedangkan di tempat dari luar arena pertarungan terlihat penetua dunia luar sedang berbicara dengan penetua Akademi Tianzhen, yang di sini penetua dunia luar merendahkan Akademi Tianzhen dengan mengatakan bahwasannya setelah perbatasan Desolate bisa mereka tembus, maka kekuatan sejati dari dunia luar akan bisa untuk menyerang dunia Akademi Tianzhen. Kembali lagi ke lokasi pertempuran, tetapi setelah Mo Dao berpisah dengan Shihao, ia lagi-lagi dihantui oleh anggota dunia luar. 那不是更可耻？ 爱国同胞。 Yang kali ini merupakan saudari Mo Dao, yaitu Nona Mo. Yang di sana Nona Mo juga kecewa kepada Mo Dao karena telah mengkhianati negaranya sendiri. Mo Dao menjawab kalau ia hanya mencoba untuk bertanggung jawab atas janji yang telah ia buat, tetapi Nona Mo masih tidak peduli dan ingin untuk menghabisi saudaranya sendiri dengan ia mengirimkan sosok monster yang disebut sebagai Raja Tiga Kepala. Yang serangan itu untungnya dapat dihentikan oleh Shihao yang membuat Mo Dao lagi-lagi diselamatkan oleh Shihao. Kemunculan dari Raja Tiga Kepala diketahui oleh Wang Xi dan juga lainnya bahwasanya Raja Tiga Kepala ini merupakan prajurit legendaris yang dimana dulunya ia pernah memiliki rumor dapat mengalahkan 10 kota dalam satu hari. Dan di sana Raja Tiga Kepala tampak marah kepada Mo Dao dan ingin menghabisi Mo Dao sebagai bentuk dari pembersihan pemberontakan. Rombongan Wang Xi langsung mencoba untuk melawan Raja Tiga Kepala dengan mereka menyatukan kekuatan mereka yang lalu menyerang sang Raja Tiga Kepala, tetapi sayangnya serangan mereka dapat dibatalkan oleh Raja Tiga Kepala dengan kekuatan waktunya.
敌，当知时间之物。 Sekaligus dengan kekuatan waktunya, ia dapat menghentikan semua pergerakan yang berada di sana. Tetapi untungnya Shihou dengan teknik tulang tertingginya dapat memanipulasi serangan itu, membuat Shihou bisa bergerak 使我断，今日必将你碎尸。 dan membatalkan seluruh serangan waktu dari Raja Tiga Kepala, membuat semua orang terbebas dari pengekangan Raja Tiga Kepala. Raja Tiga Kepala cukup kaget dengan kekuatan Shihou yang dapat membebaskan semua orang, dan setelahnya pun Raja Tiga Kepala menggunakan kekuatan domainnya untuk memindahkan Shihou. Tetapi Modao dari belakang mengikuti mereka berdua, dan sedangkan untuk rombongan Wangxi, mereka pun menghadapi para anggota dunia luar lainnya. Mereka menyerahkan Raja Tiga Kepala kepada Shihou dan juga Modao. 跟进去。那位三花这个年轻至尊，好好答谢你一番。 Setelah mereka berpindah di dalam domain dari Raja Tiga Kepala, di sana Shihou justru berterima kasih kepada Raja Tiga Kepala karena telah membuat arena privasi untuk pertarungan mereka. Karena Shihou juga tidak ingin untuk mengeluarkan kekuatannya di hadapan banyak orang yang dikhawatirkan orang-orang dari Akademi Tianzhen akan mengetahui siapa dirinya. Jadinya pun Shihou berterima kasih kepada Raja Tiga Kepala karena membuat arena pertarungan privasi. Dan setelahnya pun Shihou mengeluarkan teknik jaring willow yang merupakan warisan dari Liu Shen. Modao yang berada di sana melihat kemampuan Shihou yang sangat kaget dengan teknik rahasia yang masih dimiliki oleh Shihou yang sebelumnya tidak digunakan oleh Shihou dalam pertarungan duel sebelumnya. Shihou menggunakan teknik jaring willow bisa menekan Raja Tiga Kepala, yang pada akhirnya Shihou mampu untuk menghancurkan dua kepala dari Raja Tiga Kepala. Dan sebagai serangan penutup, Shihou menggunakan teknik barunya yang disebut sebagai Gua Vision. 你一直在使我借仙人牙慧，新东西，今日让你见识看。 Serangan itu berupa serangan bola api yang pada akhirnya bisa mengalahkan Raja Tiga Kepala dengan sangat mudah, membuat Shihou memenangkan pertarungan ini, yang seketika juga membuat Modao semakin kagum kepada Shihou. Yang setelah memenangkan pertarungan itu, Shihou kembali ke tempat pertempuran utama, dengan di sini juga Shihou membawa kaki dari Raja Tiga Kepala untuk membuktikan kepada para anggota dunia luar kalau Shihou telah berhasil mengalahkan Raja Tiga Kepala mereka. Tetapi di saat itu penetua tulang putih yang melihat Shihou telah mengalahkan Raja Tiga Kepala membuat ia kaget. Namun setelahnya ia semakin dibuat kaget karena Modao sekarang telah berada di pihaknya Shihou. Hal ini membuat penetua tulang putih marah kepada Modao dan ingin menghabisi Modao menggunakan hartanya. Tetapi karena penetua tulang putih yang ingin ikut campur dalam pertarungan tersebut, membuat harta diagram 10 alam yang dimiliki oleh Akademi Tianzhen langsung meresponnya. Karena di dalam dunia pertarungan dilarang adanya penetua dari dunia luar mengganggu pertarungan tersebut, yang membuat diagram 10 alam langsung mencoba untuk menghentikan penetua tulang putih. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung, dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan Shihou yang akan nyasar lagi, yang pada nyasar kali ini Shihou akan bertemu dengan seorang wanita yang merupakan Dewi Mortal yang keberadaannya masih misterius. Tetapi di sini ia bukanlah wanita jahat, melainkan ia memberikan tawaran kepada Shihou mengenai sebuah jalan budidaya yang berbeda dengan jalan budidaya yang dilakukan oleh Shihou, dengan kekuatan juga yang sangat berbeda dengan Shihou miliki. Tetapi di sini sang wanita tersebut memberitahu kalau jika Shihou ingin mendapatkan jalan budidaya yang baru, maka Shihou harus mengorbankan jalan budidaya lamanya, yaitu kekuatan warisan Shihou seperti kultivasi tubuh, teknik kunpeng, teknik 6 dao, dan juga lainnya, yang artinya Shihou akan memulai lagi dengan yang baru. Dan jika Shihou tetap memaksa tanpa mengorbankan budidaya yang lamanya, maka sang wanita itu memperingatkan Shihou kemungkinannya tubuhnya akan bisa hancur karena peraduan dari budidaya lama dan juga pembudidaya baru. Tetapi nantinya Shihou akan memaksa, namun sayangnya Shihou tidak akan mendapatkan apa-apa.
siapa. Tetapi setelahnya kita diperlihatkan lagi adanya orang baru, yang orang baru ini berasal dari era kuno tetapi namanya juga masih belum diberitahu siapa. Yang pria kuno ini datang ke tempatnya Shihao karena ia merasakan adanya potensi bahaya dari Shihao, dan pria kuno ini ingin menghabisi Shihao untuk menghilangkan potensi bahaya tersebut, yang nantinya Shihao akan bertarung melawan pria kuno ini. Tetapi setelahnya kita diperlihatkan juga adanya tokoh baru, yaitu wanita bertopeng. Yang wanita bertopeng ini masih belum diketahui identitasnya, tetapi di sini nantinya sang wanita bertopeng akan menolong Shihao melawan pria kuno, dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!